Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyidati Maryam dari Prodi Ilmu Hadis Semester 2. Dalam video analisis ini, saya akan membahas dua isu kontemporer dalam teologi modern, yaitu pluralisme dan feminisme, yang saya akan evaluasi secara Qur'ani dan merujuk pada ayat-ayat Al-Quran. Pada bagian pertama, saya akan menyebutkan definisi singkat pluralisme dan feminisme. Pluralisme adalah paham yang menyatakan bahwa semua agama memiliki kebenaran yang setara dan dapat membawa manusia kepada keselamatan. Sementara feminisme adalah gerakan yang menuntut kesetaraan gender berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yang mana kedua isu ini menjadi perdebatan serius di kalangan teolog modern karena menyentuh fondasi akidah, syariat, dan relasi sosial dalam Islam. Pada bagian yang kedua, terkait pluralisme, kita merujuk pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 62, yang artinya, sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari akhir, dan beramal soleh, mereka akan mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Sebagian pengusung pluralisme menggunakan ayat ini sebagai dalil bahwa semua agama diakui setara. Namun, Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini berbicara tentang umat sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW yang beriman kepada Nabi mereka masing-masing secara benar. Setelah risalah Islam diturunkan, keselamatan hanya melalui Islam. Dengan demikian, ayat ini tidak dapat dijadikan legitimasi bagi paham bahwa semua agama saat ini bernilai sama. Pluralisme dalam konteks menghormati perbedaan atau toleransi dibenarkan Islam, tetapi pluralisme teologis yang menyamakan semua agama bertentangan dengan prinsip tauhid. Bagian yang ketiga, analisis feminisme. Beralih ke isu feminisme, kita merujuk pada Quran Surat An-Nisa ayat 1, yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Ayat ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan berasal dari satu sumber yang sama, menunjukkan kesetaraan dalam dimensi kemanusiaan dan ketakwaan. Menurut Aminah Wadud dalam karyanya Quran and Women, pendekatan tafsir yang berperspektif gender mampu membongkar bias patriarki dalam penafsiran klasik. Namun, para ulama seperti Quraisy Shihab menegaskan bahwa Islam membedakan peran, bukan derajat. Kesetaraan dalam Islam adalah keadilan proporsional, bukan keseragaman fungsi. Lanjut, dari dua analisis di atas, saya menyimpulkan, yang pertama, Al-Quran mengakui keberagaman umat manusia, namun tidak mendukung relativisme kebenaran agama. Islam membedakan antara toleransi yang dianjurkan dan sinkretisme teologis yang ditolak. Kedua, feminisme yang berbasis nilai Qur'ani, yaitu yang memperjuangkan keadilan, penghapusan penindasan, dan pemberdayaan perempuan sejalan dengan semangat Islam. Namun, feminisme Barat yang sepenuhnya menolak peran kodrati perlu dievaluasi kritis melalui lensa tafsir. Kunci evaluasi Qur'ani adalah kembali ke konteks nuzul dan maqasid syariah. Baik, sebagai penutup, demikian analisis saya tentang isu pluralisme dan feminisme dalam perspektif Qur'ani. Semoga video ini memberikan kontribusi dalam memahami teologi Islam secara kritis dan kontekstual. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.